suara adalah suara untuk pemilu DPR RI pemilu 2019. Maka karena kursi dan suara itu adalah hasil pemilu 2019, maka partai politik tersebut adalah partai politik peserta pemilu 2019, tentu yang memenuhi syarat ini. Kemudian dalam pasal 226 ditentukan bahwa bakal pasangan calon didaftarkan. Nah, ini istilah kedua yang digunakan, didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Di pasal 222 tadi digunakan istilah diusulkan, kemudian di pasal 226 didaftarkan. Maka istilah resmi yang digunakan di undang-undang adalah diusulkan atau didaftarkan. Maka partai politik atau gabungan partai politik itu adalah partai politik yang mengusulkan atau yang mendaftarkan, atau dengan istilah partai politik pengusul atau partai politik pendaftar bakal pasangan calon. Nah, kalau di pasal 226 ditentukan bahwa partai politik tersebut adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, pertanyaannya pemilu yang mana? Pemilu 2024. Nah, berdasarkan ketentuan dalam dua pasal tersebut mengerucut pertanyaan, ini maksudnya peserta pemilu 2019 atau pemilu 2024. Maka untuk menjawab itu kita bersama-sama menelusuri pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Pasal 1 tentang ketentuan umum, terutama di angka 27 sampai 30. Angka 27, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Itu tentang siapa peserta pemilu. Angka 28, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Maksudnya persyaratan tadi itu 25% atau 20% atau 25%, 20% kursi atau 25% suara. Angka 29, partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, ini partai politik peserta pemilu. Angka 30, gabungan partai politik peserta pemilu adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon. Selanjutnya pasal 221, calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ini yang sudah saya bacakan di atas tadi, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sehingga ini partai yang tidak memperoleh kursi di DPR masih bisa menggunakan kategori perolehan suara. Maka kalau dalam gabungan partai politik itu di dalamnya terdapat partai politik yang tidak memiliki kursi menggunakan kategori suara, maka partai-partai yang punya kursi nanti yang digunakan konversinya menjadi suara. Kan nggak mungkin kursi digabung dengan suara. Kalau pakai suara ya suara semua, kalau pakai kursi ya kursi semua. Pasal 226, bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Kata kuncinya di pasal 222 dan pasal 226 itu. Selanjutnya pasal 325 ayat 2 huruf B soal dana kampanye. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dari partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Jadi sumber dari partai politik
itu hanya partai politik yang mengusulkan. Pasal 342 ayat 1, surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 huruf B untuk pasangan calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar, sekali lagi ya, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Dan berdasarkan penelusuran pasal tersebut di dalam Undang-Undang Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa parpol yang dapat menjadi pengusul atau yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah partai politik peserta pemilu yang lolos dan memenuhi persyaratan perolehan 20% kursi DPR RI atau perolehan 26% suara sah nasional pada pemilu DPR tahun 2019 serta ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Maka konsekuensinya dengan demikian partai politik peserta pemilu 2019 tetapi partai itu tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, maka partai tersebut tidak dapat menjadi bagian dari partai politik pengusul atau yang dapat mendaftarkan pasangan calon capres dan cawapres pemilu 2024. Soalnya apa? Yang bersangkutan bukan peserta pemilu. Kalau tanda gambarnya ada di surat suara pemilu presiden kan membingungkan orang. Dia bukan peserta pemilu, kok tanda gambarnya dimasukkan ke dalam desain surat suara pemilu presiden. Konsekuensi berikutnya, bagi partai politik baru yang baru akan menjadi peserta pemilu 2024, setidak-tidaknya ada dua konsekuensi. Yang pertama, tidak dapat menjadi sebagai bagian dari partai pengusul atau pendaftar pasangan calon capres cawapres untuk pemilu 2024. Namun dapat menjadi pendukung, walaupun istilah di undang-undang juga tidak disebutkan ya. Konsekuensinya nama dan tanda gambar partai politik tersebut, artinya partai baru, tidak dapat masuk ke dalam desain surat suara pemilu presiden. Yang kedua, partai politik baru tidak dapat menjadi sumber dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau ada ketua parpol mau ikut berkontribusi ke dalam dana kampanye pemilu presiden, ya sifatnya personal sebagai orang per orang atau sebagai kumpulan orang. Nah, ini yang bagian pertama soal persyaratan pencalonan, yaitu yang dapat mencalonkan partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat perolehan kursi dan perolehan suara dan parpol tersebut masuk kategori sebagai peserta pemilu 2024. Yang kedua, syarat calon. Syarat calon macam-macam ketentuannya di dalam Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dokumen apa yang diperlukan nanti akan kita jelaskan di dalam peraturan KPU. Pencalonan presiden sudah kita siapkan. Peraturan KPU tersebut sudah saya tanda tangani sejak hari Senin kemarin, tanggal berapa? 9 ya, 9 Oktober 2023. Menurut Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebuah peraturan perundang-undangan itu sah sejak kapan? Sejak ditandatangani oleh pembentuk peraturan tersebut. Jadi bukan sejak diundangkan, sejak ditandatangani. Kalau pengundangan itu sebagai tanda mulai berlakunya. Karena di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu ditentukan bahwa pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu berlaku sejak kapan? Sejak diundangkan. Oleh karena itu prosesnya sekarang ini KPU, dalam arti saya sebagai ketua KPU sudah menandatangani peraturan tersebut. Kita sedang menunggu pengundangannya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentang syarat sebagaimana kita sudah ketahui semua, dokumen apa yang dipersiapkan juga sudah ditentukan dan kita sudah tahu semua. Nanti teknikalitas formulirnya seperti apa, pengisiannya bagaimana, kapan penyerahannya, dan kami di KPU membuka diri untuk konsultasi. Jadi di antara Bapak Ibu perwakilan partai politik yang akan masuk ke dalam gabungan partai politik, itu nanti kami membuka diri, sekiranya draft dokumennya sudah siap dikonsultasikan,
sehingga pada hari tertentu yang sudah ditentukan akan hadir mendaftar relatif sudah siap. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang ini dan itu, sehingga ibaratnya sudah barang matang lah, kira-kira begitu. Ini mohon nanti perhatian teman-teman yang ditunjuk menjadi LO gabungan partai politik tersebut atau LO-nya pasangan calon. Sebetulnya yang benar bukan LO-nya pasangan calon, ya masih LO gabungan partai politik. Karena yang punya wewenang untuk mendaftarkan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya pasangan calon ini pengantainya saja lah yang didaftarkan oleh pimpinan-pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karena itu nanti mohon sekiranya pasangannya sudah ada, nanti perlu ditunjuk, diberikan tugas mandat oleh pimpinan partai politik yang bergabung tersebut, siapa yang ditugaskan sebagai LO penghubung liaison officer kepada KPU. Terutama untuk syarat istilahnya diundang itu mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas-tugas sebagai presiden wakil presiden. Pada dasarnya ketika hadir mendaftar, masing-masing disiapkan surat keterangan sehat dari dokter pemeriksa dari rumah sakit pemerintah. Jadi mohon dipenuhi, walaupun nanti begitu mendaftar kita berikan kesempatan untuk diperiksa secara menyeluruh, karena menurut undang-undang ketika hadir mendaftar kan harus sudah ada bukti bahwa pasangan calon tersebut sudah dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas sebagai presiden wakil presiden. Nanti kami akan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang dibentuk oleh KPU dan rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Kami masih berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan tentang rumah sakit mana yang akan ditunjuk untuk menjadi tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga nanti dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan calon atau masing-masing calon itu dinyatakan memenuhi syarat sehat dan mampu menjalankan tugas sehat jasmani dan rohani dan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, teknikalitas pendaftaran. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pendaftaran ini penting buat Bapak Ibu sekalian, bahwa pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden akan dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober tahun 2023. Sebagaimana yang sudah ketika kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota pada hari pertama tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 itu dilakukan pada jam kerja jam 8 sampai jam 16 sore. Saya ulangi, jam 8 sampai jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari terakhir tanggal 25 Oktober 2023 dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Ini dari segi waktu. Kemudian bertempat di kantor KPU sebagaimana ketika mendaftarkan partai politik maupun mendaftarkan calon. Kami juga menyiapkan helpdesk, nanti secara teknis akan dijelaskan kapan LO harus berkonsultasi, kapan LO harus mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri itu mendaftarkan rencana pasangan calon akan didaftarkan ke KPU itu hari, tanggal, dan jamnya kapan. Kemudian batas waktu terakhir untuk menginformasikan tersebut ke helpdesk KPU kapan dan seterusnya. Kemudian formulir-formulir yang akan digunakan nanti akan ditayangkan, teknik mengisi atau menginputnya seperti apa, nanti akan disampaikan di forum ini. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah SWT, dan dengan iringan doa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling penting diberikan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mewakili pimpinan partai politik untuk hadir di sini. Nanti hal-hal yang kira-kira kurang jelas, jenis formulir seperti apa, silahkan kesempatan ini digunakan.
gunakan. Nanti selanjutnya akan dipimpin oleh Mas Idam Khalid sebagai ketua divisi teknis. Saya mohon izin untuk meninggalkan forum ini karena harus berpindah ke forum lain di Komnas. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga bermanfaat. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.